Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Audit Lingkungan, kelas A1, yang terdiri dari saya sendiri, Alif Cakra Rahmansyah, Alia Latifah, Frida Syahrani, Farel Alif Putra, dan Iksan Putra Andika, ingin memaparkan tentang program-program PT PJB Unit Pembangkit Gresik untuk mendapatkan proper emas. Nah, program yang pertama yaitu pengelolaan limbah B3 mereka. Pengelolaan limbah B3 mereka ini menyerahkan pada pihak ketiga yaitu perusahaan semen atau beton. Nah, untuk dikelola kemudian menyimpan di TPS berizin wali kota atau bupati. Selain itu juga melaksanakan program pemanfaatan fly ash dan oli bekas, purifikasi minyak pelumas, dan recycling medun. Selain melakukan pengelolaan limbah B3, PT PJB juga melakukan pengelolaan limbah non-B3. PT PJB menerapkan 3R melalui program biopori, composting, pemanfaatan limbah logam, pemanfaatan limbah karet untuk sandal dan furnitur, pemanfaatan kabel cerai bekas sebagai dinding dan media tanam, dan juga program paperless untuk mengurangi sampah kertas dengan aplikasi ijaz. Selain itu, PT PJB juga melakukan konservasi air. Di antaranya itu dengan melakukan daur ulang terhadap air yang dikonsumsi melalui upaya reuse, recycle, dan redesign. PJB juga melakukan pemanfaatan air bekas hidup untuk menyiram tanaman, efisiensi injeksi hidrasi pada feedwater untuk konservasi air dan energi. Selain itu, terdapat juga beberapa program konservasi air, di antaranya program evaluasi standar nilai parameter tumpahan blowdown yang dapat mengurangi penggunaan air proses, dan juga program penggantian line drain superheater untuk mengurangi kebocoran steam. Selain itu juga melakukan program perubahan sumber air wet unloading fly ash menggunakan reuse water, dan juga penambahan dry fog disk suppression conveyor 4A. Selanjutnya, PJB juga melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati dengan upaya pelestarian seperti konservasi mangrove dengan melaksanakan penanaman 10.000 bibit mangrove dalam meningkatkan penghijauan dan pelestarian lingkungan di wilayah pesisir Muara Angke. Program ini mengurangi dampak abrasi dan menambah habitat bagi satwa-satwa laut. Kemudian, program lainnya yaitu melaksanakan konservasi terumbu karang, budidaya ikan lele, serta konservasi burung hantu dengan membangun rumah burung hantu. PJB berkomitmen dalam melaksanakan efisiensi energi melalui penerapan sejumlah program pada seluruh kegiatan operasional perusahaan, seperti mengganti trafo kelontong dengan trafo daya yang lebih rendah, kemudian memasang lampu solar cell di area pembangkit, melakukan instalasi drain bypass cascade, HPH, kemudian gasifikasi motor roda 3, dan menggunakan listrik tenaga makrohidro. PJB juga menggunakan energi primer, yaitu bahan bakar minyak, diesel, batu bara, dan gas LPG untuk produksi listrik. Satunya yaitu ada program community development, di mana program ini terdapat 2 program, yaitu program teladan dan juga program pijat budaya. Untuk program teladan sendiri ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, di mana menuntut masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial sehingga membuat kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring. Kegiatan belajar secara daring akan memberatkan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Oleh karena itu, UP PJB Gresik melaksanakan program teladan yang terdiri dari 2 subprogram, yaitu yang pertama adalah program pintar. Program pintar ini merupakan penyediaan internet untuk peserta belajar dengan pemberian kuota internet kepada 217 siswa kurang mampu dari 3 desa ring di 1 UP Gresik. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan internet untuk sekolah daring anak-anaknya. Selanjutnya yang kedua itu ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini untuk 30 anak jalanan yang berusia 1 sampai 14 tahun selama pandemi COVID-19. PJB Gresik melaksanakan program ini dengan harapan menjadi wadah bagi anak jalanan untuk mengejar ketertinggalan kemampuan dasar kalistung, edukasi moral, dan agama. Next.
Baik, selanjutnya ada program Pijar Berdaya. Unit Pembangkit Gresik memiliki program empowerment yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan, yang disebut dengan program Pijar Berdaya. Program ini telah mengantarkan Unit Pembangkit Gresik meraih rapor emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak dua kali berturut-turut sejak tahun lalu. Nah, program Pijar Berdaya dilaksanakan di Desa Kramat Tinggi, Kabupaten Gresik dengan melibatkan ibu-ibu kader lingkungan yang berada di setiap RT. Program Pijar Berdaya mencakup beberapa sub-sub program. Di antaranya, yang pertama yaitu Bank Sampah. Program Bank Sampah diterapkan untuk membangun kebiasaan masyarakat mengolah sampah dengan teknik reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Membuat sampah bernilai ekonomis, serta merubah pola pikir dan kebiasaan sebagian masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bank Sampah tidak hanya tersebar di Desa Kramat Tinggi, tetapi juga di 2 desa yang termasuk Ring 1 Unit Pembangkit Gresik lainnya, yaitu Desa Sidorukun dan Desa Pulau Pancikan. Subprogram lainnya yaitu Bank Tanaman, yaitu potensi pencemaran udara dan kepadatan penduduk yang tinggi serta lahan desa yang sempit menciptakan inisiatif pelaksanaan program ini. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan sempit melalui sistem tabur lampot organik. Aneka buah dan sayuran dihasilkan dari program tersebut, sehingga diharapkan dapat memenuhi gizi dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat. Pada tahun 2020, program ini berkontribusi terhadap 1.039 orang penerima manfaat, dan program ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 6,89%. Nah, program Mudik Damber ini atau budidaya ikan dan sayur dalam ember ini terjadi saat pandemi COVID-19 yang tengah melanda mendorong pelaksanaan program ini untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Nah, sarana dan prasarana sederhana yang tidak menghabiskan banyak ruang disediakan untuk budidaya ikan lele dan tanaman sayur kangkung bagi warga dari ketiga desa tersebut. Implementasi program ini diharapkan masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi dan memastikan ketersediaan makanan sehat dengan tetap berada di rumah. Lalu pada tahun 2020, program ini berkontribusi terhadap 121 orang penerima manfaat meningkat 202,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu pemberdayaan ibu penjahit itu dikarenakan harga masker medis yang tinggi dan sulit didapatkan karena masker itu diprioritaskan untuk petugas medis. Nah, ini mendorong inovasi masyarakat untuk membuat masker dari kain. Masker kain ini lebih ramah lingkungan karena penggunaannya tidak sekali pakai seperti masker non-medis yang menimbulkan limbah medis menjadi sangat tinggi. Bahan masker kain juga mudah didapatkan. Kegiatan pemberdayaan ibu penjahit ini telah membantu ekonomi keluarga yang terdampak COVID-19 selama tahun 2020. Program ini juga berkontribusi terhadap 15 orang penerima manfaat. Adapun referensi yang kami pakai yaitu Annual Report PT PJB tahun 2020. Mungkin sekian pemaparan program-program PT PJB yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.